pencapaian Gratis, gerakan 3 kali lipat ekspor karantina pertanian Semarang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2021 sebesar 11,10 triliun rupiah. Negara tujuan ekspor komoditas pertanian tahun 2021 mencapai 110 negara. Komoditas unggulan ekspor berasal dari sektor peternakan, hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan. Komoditas unggulan ekspor tersebut mulai dari kopi dengan nominal ekspor lebih dari 281 miliar rupiah. Produk kayu dengan nominal ekspor lebih dari 6 triliun rupiah yang telah diekspor ke 82 negara di dunia. Minyak kelapa dengan nominal ekspor lebih dari 258 miliar rupiah. Minyak sawit dengan nominal ekspor lebih dari 685 miliar rupiah. Sarang burung walet dengan nominal ekspor 1,5 triliun rupiah. Kapulaga dengan nominal ekspor lebih dari 329 miliar rupiah. Daun pakis dengan nominal ekspor lebih dari 21 miliar rupiah. Gula merah dengan nominal ekspor lebih dari 197 miliar rupiah. Kacang hijau dengan nominal ekspor lebih dari 185 miliar rupiah. Karet lembaran dengan nominal ekspor lebih dari 160 miliar rupiah. Biji pala dengan nominal ekspor lebih dari 88 miliar rupiah. Bunga melati dengan nominal ekspor lebih dari 63 miliar rupiah. Porang dengan nominal ekspor lebih dari 65 miliar rupiah. Produk emerging berupa tepung mokaf dan daun talas kering dengan nominal ekspor lebih dari 2 miliar dan 1 miliar rupiah. Daging ular beku dengan nominal ekspor lebih dari 1 miliar rupiah. Sibat guano dengan nominal ekspor lebih dari 369 juta rupiah. Tokek kering dengan nominal ekspor lebih dari 1 miliar rupiah. Merdeka Ekspor Agustus senilai 400,57 miliar. Kostra Tani, kegiatan percepatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Sukseskan Gratis Karantina Semarang, dampingi tanam padi di Banyu Biru Kabupaten Semarang. Pelepasan ekspor beras dari Sragen ke Jeddah, Arab Saudi. Pelepasan ekspor ubi kayu tujuan Oman. Pelepasan ekspor furnitur ke Belgia. Pelepasan ekspor daun talas tujuan Australia. Pengukuhan 29 komisariat daerah Jaringan Petani Nasional Provinsi Jawa Tengah. Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap vanili. Sarang burung walet juga dilakukan pemeriksaan di Wilker ini. Wilker Bandara Ahmad Yani lakukan pemeriksaan terhadap hewan-hewan eksotik. Karantina Semarang lakukan vaksinasi rabies gratis. Pastikan media pembawa yang dilaluitaskan sehat dan bebas HPK dan OPTK. Karantina Semarang lakukan uji laboratorium. Karantina Semarang memiliki laboratorium karantina tumbuhan dan laboratorium karantina hewan yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Karantina meyakinkan setiap produk-produk ekspor ini, semua hasil pertanian harus disertifikasi dengan persyaratan SPS, Sanitary Phytosanitary Certificate. Jadi semua yang kita ekspor itu sudah teruji di laboratorium bahwa semua produk-produk ekspor itu bebas dari hama dan penyakit atau bahasa karantinanya OPTK maupun HPAK. Persyaratan-persyaratan ekspor itu harus kita beritahukan kepada pelaku usaha karena setiap persyaratan ekspor setiap negara berbeda-beda. Jadi nanti apa yang diminta negara itu betul-betul kita ikutin protokol ke ekspornya.
Dan karantina memastikan juga setiap pemeriksaan produk-produk karantina yang untuk diekspor harus kita tetapkan tempat pemeriksaannya di luar pintu pemasukan atau pengeluaran, yaitu gudang dia. Terus teman-teman mengambil sampling, diperiksa di lab, terus nanti diperiksa, diberi perlakuan kalau ditemukan. Dan itu nanti keluar hasil akhirnya adalah phytosanitary certificate. Dan selanjutnya dokumen tambahan itu ada namanya pemberitahuan ekspor barang, packing list, BL, bill of lading. Itu banyak dokumen tambahannya. Jadi kita pastikan setiap produk ekspor kita harus berikan sertifikat kesehatan karantina, yaitu phytosanitary certificate. Pengawasan terpadu merupakan kegiatan yang dilaksanakan bersama instansi terkait, yaitu KP3 dan Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya pelanggaran perkarantinaan. Penggagalan penyelundupan paruh burung rangkong dari Kalimantan Tengah di Bandara Ahmad Yani Semarang. Penahanan satwa dilindungi dan tidak dilindungi sebanyak 798 ekor dari Pontianak melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Badan Karantina Pertanian Indonesia, institusi strategis pertahanan negara dari ancaman penyakit hewan dan tumbuhan demi kesejahteraan bangsa. Karantina petani yang berada di garda depan melindungi sumber hayati dan petani, mendukung ketahanan pangan nasional, sukseskan agribisnis pertanian. Gerak langkah serentak ke depan dengan Tindakan penolakan dilakukan di Wilker Kantor Polres Besar Semarang. Kegiatan penolakan juga dilakukan di Wilker Tanjung Mas terhadap pemasukan ratusan burung dari Kumai, Kalimantan Tengah. Penolakan burung ini dilakukan melalui Wilker Bandara Ahmad Yani Semarang. Tindakan pemusnahan dilakukan terhadap kentang yang busuk dan berbakteri. Joint infection antara karantina dan bea cukai merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan program penataan ekosistem logistik nasional. Pertanian Indonesia, institusi strategis pertahanan negara dari ancaman penyakit hewan dan tumbuhan demi kesejahteraan bangsa. Karantina petani yang berada di garda depan melindungi sumber hayati dan petani. Selama tahun 2021, Karantina Semarang melakukan sosialisasi dan seminar, diantaranya sosialisasi mandatori sertifikat produk hewan pada portal INSW, seminar hasil pemantauan OPTK, seminar hasil pemantauan HPHK, sebagai piloting project, Karantina Semarang melakukan sosialisasi STRANAS-PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, pengembangan SPI dalam rangka peningkatan ekspor sarang burung, dan sosialisasi peraturan perundangan terhadap spesimen tumbuhan dan satwa. Indonesia, institusi strategis pertahanan negara. Karantina Pertanian Semarang melakukan sosialisasi AIMIS ke Bupati Blora, Bupati Karanganyar, Bupati Rembang. Bimbingan teknis akselerasi ekspor komoditas kopi Kelompok Tani Rahayu Kabupaten Semarang. Bimbingan teknis akselerasi ekspor Kabupaten Magelang,
Kabupaten Kebumen, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati, dan Kota Solo. Guna menggalang solidaritas antar sesama, Karantina Semarang melakukan fun bike dan donor darah dalam peringatan karantina pertanian ke-144. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Profesional tangguh terpercaya di mata bangsa-bangsa di dunia. Profesional tangguh terpercaya. Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan dari Bea dan Cukai Tanjung Mas. Jawa Tengah punya banyak sekali komoditas pertanian ekspor, di antaranya kopi, edamame, gula kelapa, porang, kacang hijau, bunga melati. Ada juga sarang burung walet, dan lain sebagainya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak terjun dan merawat serius dunia pertanian. Peluangnya besar, harapan dan kemungkinan sukses sangat terbuka lebar. Ayo, tingkatkan produk pertanian, hadirkan kualitas terbaik, kita kelola pasar dalam negeri, kita tembus pasar ekspor, agar negara kita jadi lumbung pangan dunia. Karantina pertanian profesional, tangguh, dan terpercaya.